pemfaktoran bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 1. Nah, langkah-langkahnya agak berbeda dengan kasus a sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk aljabarnya seperti ini tapi a-nya tidak sama dengan 1? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kita tentukan dulu hasil perkalian a dan c. A dan C. Misalkan hasilnya adalah P. Kemudian langkah yang kedua, uraikan P menjadi perkalian faktor-faktornya. Nah, ini sama dengan langkah kedua pada kasus dengan A sama dengan 1 yang tadi. Kemudian yang ketiga sama juga, tentukan pasangan faktor yang apabila dijumlahkan menghasilkan B. Misalkan pasangan faktor tersebut adalah M dan N. Ya, ini sama juga dengan langkah yang A sama dengan 1 yang tadi. Nah, untuk yang keempatnya ini agak berbeda. Ternyata pemfaktorannya ini adalah AX tambah M dikali AX tambah N dibagi dengan A, yang dapat disederhanakan sehingga tidak berbentuk pecahan. Nah, ini bisa disederhanakan sehingga tidak berbentuk pecahan tergantung dari soalnya. Oke, kita langsung masuk pada soalnya. Yang penting langkah-langkahnya sudah diingat atau dipahami. Nah, ini kan adalah bentuk aljabar dengan A-nya tidak sama dengan 1. Kita langsung jawab dulu pada bagian kita jawab. Nah, untuk bagian A, berapa? A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 14, C-nya sama dengan 15. Yang kita uraikan adalah perkalian A dan C. A kali C ini berapa? Yaitu 3 kali 15, yaitu 45. Ya kan? Nah, inilah yang akan kita uraikan faktor-faktornya. Berapa ini jadinya? 45. 45 kan bisa saya tulis menjadi 1 kali 45. Bisa saya tulis menjadi ya negatif 1 kali negatif 45. Apalagi 3 kali 15. Apalagi negatifnya lagi ya. 45 juga bisa menjadi negatif 3 kali negatif 15. Masih ada lagi 45 apa dan apa? Ya, 5 kali 9. Dengan negatifnya juga. Negatif 5 kali negatif 9. Oke, saya rasa sudah cukup. Tidak ada lagi ya. Di antara faktor-faktor ini, kita pilih yang mana apabila dijumlahkan menghasilkan B, yaitu 14. Ada di sini yang menghasilkan B, yaitu 14. Nah, ini 5 dan 9, ya kan? 1 tambah 45 kan 46. Kalau ini 3 tambah 15, 18. Nah, inilah yang akan kita ambil. Pasangan ini. Terus setelah kita dapatkan pasangan ini, apalagi langkahnya? Ingat langkah keberapa tadi? Keempat. Kita tuliskan menjadi AX tambah M, kemudian AX tambah N dibagi dengan A. Nah, ternyata 3x kuadrat ini ya, sini ya. Ternyata 3x kuadrat tambah 14x tambah 15 terlalu sempit ya.
sini saja. Ternyata saya batasi, oke. 3x kuadrat tambah 14x tambah 15 ini bisa saya tuliskan menjadi 3x dibagi dengan 3. Kan seperti itu tadi rumusnya ya. AX tambah M, AX tambah N bagi dengan A. Nah, seperti itu. Nah, M dan N-nya ini berapa? Nah, 3x kali 3x bagi dengan 3. M dan N-nya berarti positif 5 dan positif 9. Nah, positif 5, positif 9. Apakah ini ada yang bisa kita sederhanakan? Ternyata ada. Nah, coba perhatikan 3x tambah 5 ini 3x tambah 5 kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi yang ini bisa. Di sini 3 kali x, ini 3 kali 3, iya kan? Bisa dipahami? 3x tambah 9 kan ini bisa saya tulis menjadi 3 kali x tambah 3 kali 3. 3 kali x tambah 3 kali 3. Ini ada faktor 3. 3 dan 3. Keluarkan faktor yang sama, sehingga yang tersisa adalah pengalinya x tambah 3. Nah, ternyata 3x tambah 9 ini bisa saya rubah menjadi 3a kali x tambah 3. Nah, ini saya rubah menjadi 3 kali x tambah 3. Nah, kemudian dibagi 3-nya tetap. Nah, kemudian 3 bagi 3 kan 1. 1. Sehingga yang tersisa adalah perkalian 3x tambah 5 kali x tambah 3. Nah, inilah pemfaktoran dari 3x kuadrat tambah 14x tambah 5. Ini bisa saya tulis menjadi ini. 3x tambah 5 kali x tambah 3. Nah, itu hasilnya. Jadi, adik-adik bisa bayangkan apa pengertian ini yang dapat disederhanakan sehingga tidak berbentuk pecahan. Ya, jadi maksudnya seperti tadi yang sudah kita jelaskan, bahwa walaupun ini berbentuk pecahan, ternyata ini bisa kita jabarkan sehingga pada akhirnya pecahannya tidak ada, atau penyebut dan pembilangnya ini bisa saling baku bagi ya, sehingga yang tersisa seperti ini. Nah, coba kita lihat pada bagian B, 8x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita selesaikan lagi. Seperti apa bentuk pemfaktoralnya? Oke, saya pindahkan pada tempat lain. 8x kuadrat tambah 2x kurang 3 ya. 8x kuadrat kurang 2x kurang 3. Saya hapus. Oke, bagian B, 8x kuadrat tambah 2x kurang 3 tambah 2x kurang 3. Nah, seperti apa pemfaktoralnya? Nah, coba kita selesaikan lagi, yaitu A dan C kita perkalikan. Tuliskan dulu A-nya berapa? 8. B-nya sama dengan, ini hapus saja. B-nya sama dengan 2. C-nya adalah negatif 3. A kali C. 8 kali negatif 3, negatif 24. Inilah yang akan kita uraikan, negatif 24 ini
Negatif 24 ini kan negatif 1 kali 24. Ada lagi 1 kali negatif 24. Kemudian 2 kali negatif 12. Negatif 2 kali 12. Ini banyak ya. 3 kali negatif 8. Negatif 3 kali 8. 4 kali negatif 6. Negatif 4 kali 6. Terlalu banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah perkalian yang kita dapatkan. Tapi di antara ini kita memilih pasangan faktor yang apabila dijumlahkan menghasilkan B, yaitu 2. Negatif 1 dan 24. Kalau kita jumlahkan berarti positif 23. Kita cari mana yang apabila dijumlahkan menghasilkan positif 2. Ternyata yang terakhir. Yang ini ya. Negatif 4 dan positif 6. Nah, sehingga menurut langkah ini, yang faktornya seperti ini. AX tambah M, AX tambah N per A. Nah, berarti ini, oke, saya batasi. Berarti 8x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ini sama dengan ya 8x dibagi 8. Tinggal pasangannya ini. Sebenarnya di sini tambah begitu ya. Tambah negatif 4. Tambah negatif 4. Kemudian tambah 6. Tapi kan tambah negatif 4 ini kan bisa saya tulis menjadi kurang 4. Sehingga makanya di sini saya langsung kosongkan saja di sini. Saya kosongkan. Saya langsung pakai ya, karena sini negatif 4, saya langsung pakai kurang 4. Nah, kan begitu. Ini saya langsung pakai tambah 6. Nah, apakah ada yang bisa disederhanakan? Coba kita lihat 8x kurang 4, kemudian 8x tambah 6. Ini kan bisa saya tulis seperti ini. 8x kurang 4 ini. Apakah nanti penyebutnya ini bisa hilang? Coba kita lihat. 8x kurang 4 kan ini bisa saya tulis menjadi 4 kali 2 kali x kurang 4 kali 1. Kenapa saya tulis supaya ada 4-nya? Supaya 4-nya bisa saya keluarkan. Nah, 4 yang tersisa adalah 2x. Kemudian kurang pengalinya apa? 1. Nah, ternyata 8x kurang 4 bisa saya jabarkan menjadi 4 kali 2x kurang 1. Yang ini bisa saya tulis menjadi 4 kali 2x kurang 1. Terus yang ini, nah, 8x tambah 6. Ini kan 4 ini bisa saya uraikan menjadi 2 kali 4. X-nya ada. 6 ini bisa saya uraikan menjadi 2 kali 3. Kenapa saya perlu menguraikannya supaya ada 2-nya? Nah, karena supaya 2-nya ini bisa keluar. Yang tersisa adalah 4 kali X. Di sini. Yang tersisa adalah positif 3. Karena 2-nya sudah keluar. Ternyata 8x tambah 6 ini bisa saya tulis menjadi perkalian 2 kali 4x tambah 3. 2 kali 4x tambah 3 per 8. Oke. Oke, ini bisa mungkin saya hapus. Ya, jadi ternyata
penyebut 8-nya ini bisa hilang. Coba kita perkalikan lagi. Ini 4 kali 2, 8. 2x kurang 1, 4x tambah 3 per 8. 8 bagi 8 kan bisa habis. 1, 1. Sehingga yang tersisa adalah perkalian 2x kurang 1 kali 4x tambah 3. Nah, ternyata 8x kuadrat tambah 2x kurang 3 bisa saya faktorkan menjadi perkalian 2x kurang 1 kali 4x tambah 3. Nah, jadi hasil akhirnya apa? Ternyata 8x kuadrat tambah 2x kurang 3 adalah perkalian dari 2x dikurangi 1 kali 4x tambah 3. Nah, untuk meyakinkan apakah ini benar-benar pemfaktoralnya, coba kita kali. Apakah 2x kurang 1 dikali 4x tambah 3 ternyata menghasilkan ini? Nah, nanti adik-adik kerjakan. Dan saya rasa ini benar ya. 2x kurang 1 kali 4x tambah 3 kalau diperkalikan menghasilkan ini. 8x kuadrat tambah 2x kurang 3. Oke, cukup sekian dulu untuk materi pemfaktoran. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nanti tanyakan saja pada kolom komentar pada video di bawah ini.